Google apa Google Doc gitu, Google Classroom-nya. Eh, Filenya kalau di-share khawatir di lewat Telegram atau WhatsApp. Tentu kalau WhatsApp tidak akan terlalu besar gitu ya. Di Telegram nanti saya coba lewat Haikal, tapi eh, saya akan upload dulu di Google Doc-nya gitu ya. Google nanti linknya saya share. Nah sekarang jadi intinya di yang pertemuan kemarin itu bahwa eh, data itu punya kecenderungan untuk memusat. Nah, jadi dia berkumpul di satu pusat. Biasanya representasi dari eh, kecenderungan memusat atau central tendency itu bisa kita gambarkan data yang kita punya ini karakteristiknya seperti apa. Kita tahu ada minimum ada tiga kecenderungan memusat, mean, median, modus yang kemarin sudah kita bicarakan ya di pertemuan yang pagi-pagi sebelum kepotong, bahwa mean, median, modus rumusnya sudah. Tetapi eh, kalau kita hanya menggunakan mean atau rata-rata saja dalam menggambarkan suatu data begitu, itu bisa keliru. Contohnya misalnya kalau eh, nilai misalnya nilai Haikal nilainya 70 apa sementara rata-rata kelas itu 65 gitu ya. Apakah nilai 70 terhadap 65 ini bagus atau tidak gitu ya. Nah, jadi kalau pakai rata-rata saja mungkin hasilnya bagus. Nah, tapi nanti kita punya eh, indikator lain yang namanya dispersi atau penyebaran. Jadi di dalam video yang lanjutannya itu kita berbicara tentang dispersi yang kemudian melengkapi analisis dari kecenderungan memusat tadi. Nah, jadi ada beberapa jenis dispersi, mulai dari gap atau rentang gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih rentangnya berapa, nilai tertinggi dan terendahnya berapa gitu. Nah, nanti eh, kita lihat apakah kesimpulan dengan rata-rata itu cukup tepat tidak. Nah, setelah kita gunakan rentang, seringkali kemudian misalnya kita ingin membandingkan dua kelompok, kemarinnya kita bahas kelompok ada percobaan misalnya, percobaan terhadap misalnya kita mau menetapkan kebijakan di bidang pertanian misalnya ada dua jenis varietas padi misalnya. Nah, di laboratorium dibuat suatu percobaan tentang varietas padi. Nanti dilihat varietas mana yang paling bagus untuk digunakan di petani. Jadi misalnya kan di laboratorium ada varietas, sebut saja varietas A, B, begitu. Dilakukan berbagai percobaan di beberapa lahan, begitu ya. Katakanlah ada 5 lahan, varietas A ditanam di 5 lahan tersebut, kemudian varietas B juga ditanam di 5 lahan tersebut. Nanti dibandingkan lahan 1, 2, 3, sampai 5, berapa produksi padinya katakanlah per hektar gitu ya. Nah, nanti bisa kita dapatkan variasi angkanya. Misalnya untuk varietas A 70, 72 dan seterusnya, varietas B ada 70, 80, 62 dan seterusnya. Mungkin hasil rata-ratanya kalau kita hitung rata-ratanya sama tuh. Misalnya varietas A dengan varietas B rata-ratanya sama 70 ton per hektar misalnya begitu. Tapi kalau kita lihat variabilitasnya, misalnya yang A itu lebih konsisten, enggak. Paling bedanya 70, 72, eh, 68 gitu ya. Sementara B mungkin begini nanti 80, 65 dan seterusnya. Jadi variasinya tinggi. Jadi kalau kita ingin memilih kebijakan dari memilih padi, tentu kita akan gunakan yang produksi panen di setiap lahannya lebih konsisten. Nah, itu artinya dapat dipercaya. Nah, itu range. Tapi range juga tidak lagi mencukupi. Nanti kita akan punya lagi beberapa variasi, yaitu ada kuartil. Lalu yang terakhir ada dua lagi, yaitu deviasi rata-rata dan standar deviasi. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah
standar deviasi. Nah, nanti pokoknya filenya bisa dipelajari kok, gampang gitu. Nah, pagi ini saya ingin kita membahas satu lagi analisis dalam statistik yang sederhana sebetulnya, tapi sering digunakan. Nah, penelitian-penelitian itu seringkali kita ingin melihat hubungan antara dua fenomena, begitu ya. Misalnya kita ingin lihat apakah ada hubungannya antara eh, tingginya gaji seorang pegawai terhadap perilaku eh, bukan perilaku ini hedonis ya, perilaku bukan perilaku flexing, terhadap pola belanjanya gitulah ya. Jadi nanti kalau dibahas di sini takutnya ada yang anggap saya politis. Jadi misalnya apakah pendapatan seseorang itu eh, ada hubungannya, saya sebagai bahasa yang sederhana, yang umum, ada hubungannya dengan perilaku belanjanya. Jadi orang yang banyak gajinya, banyak duitnya, gitu, banyak pendapatannya, apakah pola belanjanya juga tinggi atau tidak gitu. Misalnya begitu ya contoh. Nah, mengapa kita pelajari ini? Biasanya misalnya kalau di dunia apa bisnis, kalau orang mau melemparkan suatu produk misalnya begitu ya, marketnya siapa nih gitu ya? Apakah eh, jadi kita mau bikin gini nih suatu produk, nanti yang konsumennya penggunanya mana ya? Orang-orang yang penghasilan tinggi atau penghasilannya menengah atau yang biasa-biasa saja. Nah, asumsi umumnya, wah kita jualan tuh bikin produk yang akan dibeli oleh orang kan gitu ya. Jadi yang penghasilannya tinggi yang jadi target sasaran marketing kita. Nah, jadi tapi kita lihat benar nggak sih orang yang kaya itu yang pendapatannya tinggi mereka adalah mereka yang apa namanya belanjanya juga banyak gitu. Nah, jadi karena ada asumsi itu ya, makin tinggi pendapatan seseorang, maka besar kemungkinan dia akan makin sering belanja ya karena punya uang gitu. Lalu kita uji pendapat tersebut gitu ya dengan data empiriknya, dengan data faktualnya. Ya kita kumpulkan, misalnya kita ambil 100 orang gitu ya dengan variasi pendapatan yang berbeda. Katakanlah pendapatan tinggi, rendah, dan menengah. Pak, definisinya tinggi, rendah, menengahnya apa? Nah, mungkin bisa dilihat secara teoritik di buku-buku yang terkait dengan referensi ekonomi, misalnya begitu ya. Oh, pendapatan tinggi itu kalau sekian sampai sekian. Jadi kita harus rujuk tuh definisi tentang pendapatan tinggi, menengah, sedang. Atau kalau kita nggak mau pakai tinggi, menengah, sedang, ya pakai range aja. Saya pendapatannya 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta, dan seterusnya. Bisa sampai ke level Sultan Andara, misalnya sekian miliar. Jadi punya data begitu ya. Orang dengan range sekian, berapa berapa orang. Nanti udah tahu nih orangnya, itu karakteristik orangnya adalah pendapatannya. Ya, pendapatannya, katakanlah apa ya, gaji atau pendapatan lah gitu ya. Pendapatan saja ya, biar kita. Karena kan ada juga orang yang tidak bergaji tapi pendapatannya tinggi, kayak Sultan Andara itu tidak bergaji tapi pendapatannya tinggi, lebih tinggi daripada orang yang bergaji tinggi, misalnya direktur BUMN atau direktur bea cukai, misalnya itu kan pendapatannya tertinggi tapi sorry, gajinya tinggi tapi pendapatannya kalah dibanding Sultan Andara. Baik. Nah, lalu kita lihat orang-orang tersebut pola belanjanya seperti apalah gitu ya. Biar gampang, kita ambil aja lah ceritanya kita sedang apa belanja online gitu ya, karena produk kita mau dijual secara online. Nanti ditanyakan gitu berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang-orang tersebut untuk belanja online, seperti itulah ya. Kurang lebih ini biar sederhana aja. Tadi teorinya orang yang penghasilannya tinggi akan belanjanya juga banyak begitu ya. Katakanlah si A itu pendapatannya sebulan 50 juta. 50 juta banyak lah ya. 50 juta banyak. Eh, itu berapa belanja online-nya? Oh, sebulan dia keluar belanja online eh,
5 juta misalnya. Oh oke lah ya, itu hampir 10% ya. Dari pendapatannya dia belanja. Oh oke nih orang. Tanya lagi yang pendapatannya tinggi itu, misalnya ada lagi yang 40 juta per bulan pendapatannya. Tinggi juga lah ya 40 juta. Berapa? Oh dia 4 juta gitu. Oh oke lah, masih sesuai. Sampai kemudian misalnya ada nih orang yang pendapatannya 45 juta, belanja online-nya mungkin hanya 500.000 rupiah, katakanlah begitu. Ketemulah data dari 100 orang itu. Oke, ada satu nih yang menyimpang gitu ya dari kecenderungan umumnya. Lalu kita juga lihat yang pendapatannya rendah. Kan teorinya kalau pendapatan rendah itu yang nggak punya uang nggak akan belanja. Hanya yang pendapatannya ada yang pendapatannya 2 juta rupiah per bulan, belanja online-nya wah cuma buat beli token listrik misalnya 100.000, oke, atau ada 50.000. Yang orang kedua yang pendapatannya rendah ya 50.000. Tapi ada juga nih pendapatannya rendah, katakannya pendapatannya itu 5 juta, tapi belanja online-nya itu 4 juta. Wah, ini hampir 80% pendapatannya digunakan untuk belanja gitu ya. Contoh, untuk apa ya? Ya ini logis-logisnya nanti dulu. Kita hanya ingin menunjukkan seperti itu. Nah, dari situ nanti kita lihat apakah tadi ya kalau yang pendapatannya tinggi tiba-tiba dari 5 orang yang pendapatan tinggi ada 1 orang yang kok belanjanya rendah. Apakah kemudian kita bisa menyimpulkan gitu ya eh, seperti pepatah karena nilai estetik rusak khusus sebelanga gitu ya. Karena ada 1 orang dari 5 orang yang berbeda gitu. Apakah kemudian kita patahkan pendapat tadi? Atau sebaliknya akan cuma 1 orang nih dibandingkan dengan 4 orang yang lainnya atau dibandingkan dengan lebih banyak lagi katakanlah gitu ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan secara umum seperti itu. Lalu bandingkan lagi, itu kan baru kita berbicara di kelompok orang-orang yang kaya saja. Lalu dibandingkan dengan orang-orang yang tadi pendapatannya rendah seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya problem yang mungkin dihadapi oleh para peneliti. Kita ingin melihat beberapa hubungan antar fenomena gitu. Uh, atau di hubungan internasional. Misalnya uh, kita punya teori yang mengatakan bahwa kalau suatu negara punya apa ya, punya belanja militer yang tinggi, katakanlah begitu ya, maka dia akan cenderung uh, uh, safety gitu lah ya, gitu ya. Nah, aspek keamanannya terjaga, misalnya seperti itu. Jadi kalau ada pendapat bahwa negara dengan belanja militer tinggi itu dia secara national security-nya lebih kuat gitu. Lalu kita sama seperti tadi data tentang belanja, kita coba lihat daftar negara-negara gitu ya dengan belanja military budget yang berapa, kita kelompokkan. Nah, nanti kita lihat juga Pak sumber-sumber data tentang negara itu di mana ada banyak ya, ada SIPRI dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman juga kadang-kadang suka nemuin ya di Facebook, YouTube atau apa atau di Instagram gitu ya, atau apa data tentang negara. Nah, ini perlu hati-hati kalau kita sebagai penstudi hubungan internasional atau sebagai scholar lah ya, teman-teman perlu hati-hati ketika memilih data. Jadi jangan hanya oh ini ada populer di YouTube gitu atau di Instagram, karena kan sering banget nih kita tuh dapat dari media sosial informasi yang sumbernya kurang kredibel begitulah ya. Hati-hati kalau membuat kesimpulan. Kalau Anda man on the street boleh aja gitu yang ngomongin sesuatu based on media sosial gitu ya. Tapi media sosial yang seperti apa? Jadi nanti kalau mencari data, mohon dipilih sumber-sumber yang terpercaya. Tadi misalnya ada saya sebutkan ada SIPRI, ada kemudian dari UN sendiri atau dari mana? Nanti kita lihat. Dan di sumber-sumber tersebut itu datanya sudah cukup bagus, ada yang sudah dalam bentuk file yang terstruktur gitu ya, seperti misalnya dalam bentuk Excel gitu atau nanti dalam bentuk CSV gitu ya.
ada dalam bentuk PDF. Nah, nanti kita belajar prakteknya. Nah, jadi dapat nih datanya nih ya, belanja negara-negara di dunia militer, belanja militernya. Satu dapat datanya. Lalu yang kedua keamanannya. Keamanan itu apa nih Pak? Definisinya terlalu abstrak ya kalau kita berbicara tentang keamanan. Nanti di dalam metode penelitian, gitu ya, kita akan belajar tentang bagaimana mendefinisikan suatu konsep yang abstrak ke dalam suatu definisi operasional yang terukur. Jadi eh, kalau teman-teman punya suatu konsep dari konsep national security gitu, itu kan konsep ya. National security itu konsep. Konsep ini sesuatu yang abstrak di dalam data fenomena sosial biasanya kebanyakan abstrak nih konsep-konsep tuh. National security, power, kemudian apalagi misalnya tingkat kerentanan kebencanaan gitu. Itu konsep-konsep yang dia bersifat unobservable directly gitu ya, tidak bisa diukur secara langsung atau dalam bahasa statistik nanti kita sebut sebagai latent variable ya. Jadi variabel yang memang kita nggak bisa mengukurnya secara langsung. Beda dengan fenomena alamiah, misalnya temperatur gitu ya. Kita bisa mengukur langsung temperatur nih. Oh iya hari ini kok Bandung kerasa panas nih ya, Jatinangor, Bandung, atau mungkin di kota teman-teman semua kok kerasa panas. Kerasa ya bedanya dengan misalnya di bulan Desember kok kerasa panas. Nah kita bisa ngukur nih tingkat kepanasan udara di kota kita dengan apa? Dengan termometer langsung bawa termometer cek gitu ya. Oh iya benar pantesan sekarang Bandung 33 nih di siang hari gitu. Nah, kalau temperatur bisa kita ukur langsung. Tapi kalau tadi seperti national power atau apa namanya tadi eh, index of national security gitu ya. Kalau kita punya konsep national security nanti berapa nih indeksnya gitu. Nggak ada termometernya. Misalnya kita bawa termometer di Indonesia, tempelin gitu ya, datang ke Jakarta, tempel gitu. Nanti langsung skalanya keluar misalnya. Oh, dari 0 sampai 100 skalanya national security-nya Indonesia 80. Oh, pindah negara nih kita ke Singapura. Sekarang berubah nih skalanya jadi 90. Nah, pindah ke Somalia misalnya. Kok jadi turun nih 60. Nggak ada termometer kayak gitu. Di dalam fenomena-fenomena sosial yang sering kita pelajari, kita tidak bisa mengukur secara langsung sebagai apa tadi yang disebut sebagai latent variable. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita berbicara tentang tadi national security, maka kita harus lihat dulu definisi operasionalnya apa dari national security. Oh, misalnya definisi operasional itu adalah suatu kondisi di mana misalnya tidak adanya ancaman teroris, misalnya begitu contohnya, contoh aja. Kemudian tidak pernah ada perang seperti itu. Nah, apakah tidak ada teroris bisa diukur? Bisa Pak dengan jumlah atau frekuensi terjadinya kejadian terorisme begitu. Atau konflik internal misalnya kalau Indonesia tidak ada terorisme tahun ini tapi ada KKB misalnya seperti itulah ya. Nah, dari frekuensi. Nah, nanti nah bagusnya di di lembaga-lembaga atau badan-badan atau tadi sumber-sumber yang saya ceritakan tadi, kita bisa cari juga tuh indeks yang sudah ada. Jadi teman-teman nggak usah eh, pusing juga, aduh harus ngukur nih, harus melakukan. Nggak, beberapa lembaga sudah melakukan pengukuran. Jadi teman-teman tinggal cari sumbernya aja nih, sumber yang valid dari data itu ada di mana. Jadi sehingga bisa kita punya dua konsep tadi ya, belanja militer ada sumbernya sendiri, kemudian national security juga ada sumbernya sendiri. Nah, saya coba cari dulu ya biar langsung kita praktekin benar nggak sih Pak Widya ngomong tuh. Nah, coba saya cek dulu ya di internetnya. Oke, sebentar. Nanti kalau udah muncul saya share. Oke, mana ini? Nah, ini gimana caranya? Kok nggak keluar? Oh, ini mungkin ya.
military budget, apa ya, istilahnya kadang-kadang, oke. Coba kita lihat dulu ya. Tadi di mana? Ah, mudah-mudahan kelihatan ini ya, teman-teman ya. Oke, ini saya googling aja, googling. Misalnya tadi military budget by country. Ya, jadi ini ada banyak nih, ada mulai, oh ini apa nih dihasilkan oleh Unkris. Oke, Jakarta. Ada nih Wikipedia, list of country by military expenditures. Nah, istilah ini adalah military expenditures. Oh, ada World Population Review Com, military spending by country 2023. Ya, oke. Ada lagi ini global global firepower. Nah, ini sering dirujuk orang nih, global firepower itu. Ada lagi military expenditure. Nah, ini World Bank. Oke, yang paling sering kita coba buka dulu ya World Bank ya. Nah, kita buka World Bank, isinya apa dia? Nah, sudah tuh dia presentasi. Jadi dia proporsi belanja militer terhadap GDP bahkan gitu. Jadi sehingga tadi kan kalau mutlak begitu ya, mana lebih belanjanya lebih heboh? Apakah Indonesia yang misalnya 1.000 triliun atau Singapura yang 500 triliun? Tapi persentasenya Indonesia cuma 20% terhadap GDP, atau sementara Singapura 60% terhadap GDP-nya. Gitu. Jadi ini, nah ini SIPRI ini adalah Stockholm International Peace Research and Institute. Jadi SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Ini yang tadi saya sebut sering mempublish data terkait beberapa negara, termasuk keamanan ini. Apa nih? License use and distribution of this data are subject to Stockholm SIPRI, oke ya, jadi diingatkan. Nah, jadi ini seperti ini tahun 60 sampai 2021 gitu, di time seriesnya seperti itu. Di bawah ini ada negara-negaranya, mulai dari huruf A, Afghanistan sampai ini. Kita lihat nih Afghanistan, dia tahun 2020 1,4% ya terhadap GDP. Indonesia berapa? Coba kita lihat. Indonesia ada di Indonesia, wow, 0,7 tahun 2021. India 2,7. Sekarang kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia 0,7 ya. Gede mungkin dilihat dari nilai rupiahnya, nominalnya. Tapi kita bandingkan dengan Malaysia. Nah, kenapa Malaysia ya? Kesebut aja dekat gitu ya. Malaysia IJKLM. Kita tadi 0,7, Malaysia ada di 1,1, lebih 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 tinggi proporsinya gitu ya gitu. Jadi kalau kita ingin buka datanya mungkin ini dalam US dollarnya. Oke. Coba kita klik aja ya, munculnya apa. Malah nggak ada datanya yang belum kelihatan. Nah, kalau kita lihat ini pilihannya banyak. Ada Excel, ada XML, ada CSV. Excel ini familiar ya teman-teman, Microsoft Excel. CSV ini mirip dengan Excel, tapi dia sudah dibagi per kolom gitu ya. Teman-teman agak, ini tuh kayak Excel tapi ngelihatnya nanti dempet-dempet kayak gitu. Nah, dalam pengolahan data machine learning atau di dalam misalnya dengan artificial intelligence, kemudian dengan big data, biasanya kita lebih sering menggunakan CSV data, Excel atau CSV ya. Nanti kita kita mudah-mudahan nyampe ke sana ya programmingnya. Nah, ini tentang apa tadi, tentang eh, ini. Kita coba lihat lagi yang lain, misalnya tadi mana yang saya sebut global eh, firepower. Nah, dia defense budget by country 2023, rank total.
Nah, ini ya, ini top 5 di negara-negara di dunia yang paling tinggi. Amerika Serikat dia 64,5% atau sebesar 761 apa ini US dollar ya mungkin ya. Yang kedua China dengan 219,5% atau dia belanjanya 230 miliar ya, ini miliar US dollar gitu ya. Kemudian yang ketiga baru Rusia, Rusia 7%, India 4,6% dan Jerman 4,4%. Wah, Jerman nih ternyata belanja militernya lumayan gede juga. Ini nih, ini rinciannya itu betul. 761 billion US dollar billion ya, miliar. Nah, kita ada di mana? Australia nomor 6, UK nomor 7, Saudi nomor 8. Wah, South Korea 42. Jadi seimbang lah belanja Blackpink dengan belanja militer ya. Oke. Italia, nah, kita ada di mana? Israel, wah ternyata tinggi juga ya Israel. Kalau Israel perang dengan kita, wah berat juga kita nih. Singapura dia 13 miliar. Indonesia di bawah Singapura dia kita 8,8. Nah, itu dari military strength apa ya? Military strength value of Indonesia for the year 2023 gitu. Nah, itu apa tadi belanjanya. Nanti kalau misalnya tadi kita ingin lihat apa nasional security index saya misalnya begitu ya. Index by country. Nah, sudah ada ternyata nih Security Trade Index Country Ranking Global. Sudah ada, ini ada. Coba dari global economy apa yang kita punya, datanya seperti apa. Nah, ini sudah ada tuh Afghanistan. Dia jadi kalau indeks, namanya indeks itu dia tidak berupa nilai sebenarnya, tapi dia merupakan proksi terhadap nilai sesungguhnya, dibuat indeksnya, begitu ya. Jadi kayak indeks ketahanan pangan, indeks governance, indeks pembangunan IPM, indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Gitu. Jadi keluar angka-angka ini, biasanya 0 sampai 10 gitu atau 0 sampai 100. Seperti ini Afghanistan 10 indeksnya. So apa? Kalau 10 artinya apa nih? Security threat. Oh, ini threatnya. Jadi indeks ancamannya. Jadi kalau 0 itu low, 10 itu high. Nah, di 2022 country ranking. Jadi Afghanistan yang tahun 2022 sorry ini tahun berapa? Tahun 2022 paling tinggi Mali gitu ya. Kemudian Syria, Filipina 9,4 gitu ya. Somalia. Nanti kita lihat kita nomor berapa. Thailand 83. 8,3 ya Thailand. Indonesia ada di Ivory Coast, South Africa, Jamaika, Kolombia, Iran. Alhamdulillah nih kita belum muncul juga di sini. Coba kita lihat. Rwanda, wow, kita bersaing dengan Rwanda ya, 5,5. Nah, itu datanya. Jadi cara nyari datanya kurang lebih seperti itu. Jadi kita dalam kalau riset tidak perlu kita nyari lakukan survei karena sebagian data yang kita punya itu sudah dilakukan orang gitu. Jadi enak nih ya. Wah, Pak, berarti nggak usah ke Rwanda nih, Pak, gitu ya. Mau survei tentang nggak usah ke Somalia gitu ya. Kayak Black Hawk Down, wah gitu ya. Jatuh ke tembok, ada tembok. Wah, seru juga sih sebetulnya ya ke Somalia. By the way, Dubes Somalia itu alumnus kita tuh. Jadi kalau ada yang mau apa, mau istilahnya MBKM-nya gitu ya di Somalia, wah jangan cerita, oh Somalia enggak juga, oke loh. Somalia itu ada apa namanya safarinya, ada UN juga, UN markas UN di Afrika itu ada di Somalia di uh, uh, Kenya ya, Kenya. Jadi ada UN Habitat, ada beberapa ini. Oke, kalau di. Nah, jadi itu kita sudah punya fakta kayak gitu ya. Oh,
Misalnya ini ya Brian dipanggilnya. Bebas, Pak. Bebas. Nah, Brian aja ya biar biar keren gitu ya. Brian. Brian tadi misalnya, aduh Pak pengen neliti ini deh, pengen neliti tadi yang kayak tadi eh, apa hubungan antara eh, kalau negara belanja militernya ini dengan tadi national security-nya threat. Kalau tadi kan threat ya, bisa kita cari sih sebetulnya national security index di tergantung kita lah. Saya cuma ngasih contoh. Nah, kalau kita ngomongin itu, ini Pak lagi kuliah keamanan internasional, keamanan global atau kuliah statistik. Nah, saya ingin kita bingkaikan dengan kasus kita gitu. Jadi statistiknya kita bukan bukan mahasiswa statistik ya. Kita mahasiswa HI tapi akan menggunakan statistik as a tools for our analysis gitu ya. Jadi kita akan gunakan statistik ini sebagai alat analisis aja tuh. Sehingga kalian nggak usah aduh mumet gitu belajar karena dia tools aja tools. Oke, jadi saya awali dengan kasus yang akan kita punya. Nah, di dalam statistik nanti kalau kita tertarik meneliti hubungan antar tadi dua fenomena, saya sebut dua fenomena. Kalau di dalam riset nanti kita ngomongnya variabel gitu ya, karena fenomena-fenomena itu di dalam riset disebut sebagai variabel. Jadi kita punya dua variabel, dua fenomena. Variabel itu varian. Pipit nih kayaknya ini malam begadang ngantuk ya. Atau Pak kuliahnya kepagian. Nah, minum kopi. Jadi kalau sambil kuliah saya pagi-pagi minum kopi. Oke, baik balik lagi. Tadi apa ya? Jadi nanti metode penelitian kan ada ya. Nah, tapi ceritanya biasanya kita dua variabel yang kita teliti gimana. Nah, di dalam statistik hubungan antar dua kejadian, dua fenomena, dua variabel itu dianalisis dengan hmm, paling tidak ada dua yang paling tidak ada dua yang apa yang akan kita gunakan. Yang pertama disebut sebagai analisis korelasi. Nah, korelasi itu kan hubungan ya. Relasi, korelasi kan udah familiar dengan kita hubungan. Nah, jadi di dalam statistik kita akan belajar namanya analisis korelasi. Paling sederhana, ini sederhana. Tapi saking sederhananya kadang-kadang kita nganggap nggak penting banget. Padahal sebetulnya banyak persoalan-persoalan kita cukup analisisnya korelasi gitu ya. Nah, jadi kadang kita mikirnya terlalu jauh. Dengan memahami korelasi kita bisa melihat gitu ya. Nah, baik, sekarang kita akan belajar tentang korelasi. Sebetulnya waktu saya lihat waktu anak saya SMP, SMA juga udah belajar nih tentang korelasi gitu ya. Waktu belajar matematikanya. Jadi teman-teman juga sebetulnya nggak aneh belajar korelasi itu. Eh, nanti setelah korelasi kita belajar namanya analisis regresi. Regresi ini eh, apa ya kelanjutan dari ketika teman-teman belajar tentang persamaan matematika antara dua variabel gitu ya. Kalau ada dua variabel yang tidak diketahui nilainya gitu, dicari nilai x-nya ya solusi persamaan dua variabel kayak gitu. Nah, ya oke lah, nggak usah dibahas kalau memang pusing. Tapi kurang lebih sebetulnya sudah pernah deh kita belajar tentang. Oke, kita akan eh, eh, apa belajar tentang korelasi ini. From current slide. Nah, tadi ini sudah saya sebutkan bahwa kita sering concern dengan pertanyaan yang mengaitkan hubungan antara satu peristiwa atau dalam penelitian disebut variabel dengan peristiwa atau variabel lainnya. Jadi ini yang disebut sebagai multivariate equations. Ya, ya. Atau kita ingin mempelajari tentang hubungan atau asosiasi antar beberapa variabel gitu ya. Nah, tadi sudah saya contohkan, contoh lainnya misalnya hubungan antara nilai ujian SNPTN dengan IPK mahasiswa. Nah, jadi teman-teman yang masuk SNPTN ini kan SNPTN itu jalur undangan. Jalur undangan mereka yang waktu SMA-nya dianggap dia eh, prestasinya paling tinggi gitu ya, yang jalur undangan itu. Lihat nanti, benar nggak mereka yang masuk melalui jalur SNPTN itu IPK-nya
ketika kuliah bagus juga gitu. Nah, misalnya seperti itu. Atau kita ingin melihat hubungan antara nilai IQ seseorang dengan keberhasilannya dalam karir. Kan sekarang lagi musim nih katanya IQ tidak menentukan apa kesuksesan dalam karir gitu ya. Mungkin IQ-nya orang-orang bea cukai itu di bawah IQ-nya pegawai yang lainnya, tapi ternyata pegawai bea cukai, pegawai pajak karirnya lebih bagus dibandingkan dengan pendapatannya gitu ya dari pegawai negeri lainnya, ASN lainnya. Atau kita ingin lihat hubungan antara makan pedas dengan sakit perut. Nah, misalnya sering kali gitu ya, kenapa ya kok sakit perut nih saya? Oh, semalam makan seblak gitu, level 10 gitu ya. Atau juga ingin lihat hubungan antara kenaikan harga BBM bersubsidi dengan kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Loh, kemarin bener nih Pak, macet banget. Kenapa lagi antri nih orang-orang karena ada kenaikan BBM? Agak-agak aneh juga ya. Oh, BBM naik tapi harga BBM naik, orang-orang ini. Ya, kita pelajari kadang-kadang tertarik dengan hal seperti itu. Atau mungkin ini anak HI ini, bagaimana hubungan antara pemberlakuan AFTA, udah lewat ya, dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Atau ini aja deh yang lagi populer, lagi ngehit gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja dengan misalnya apa? Dengan kemudahan berusaha atau kesejahteraan seperti itu, atau dengan tingkat pengangguran. Apakah benar nggak? Misalnya ada orang yang ngeritik terus apa tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan pengangguran. Yuk kita pelajari, benar nggak sih gitu. Jadi berargumennya berdasarkan evidence, berdasarkan data, nggak asal ngomong gitu. Nah, analisis kayak gini tuh di dalam statistik dipelajari dengan analisis korelasi. Jadi, di dalam analisis hubungan antar variabel tadi ada beberapa jenis nih ya. Ada ada variabel atau peristiwa yang satu menentukan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Misalnya tadi ya, makan pedas menyebabkan sakit perut gitu ya. Yang kedua adalah peristiwa yang satu berhubungan dengan terjadinya peristiwa yang lain, tetapi bukan merupakan penyebab peristiwa kedua terjadi. Ada hubungannya tapi bukan penyebabnya. Kita tidak bisa mengatakan itu sebagai penyebab. Contohnya apa ya? Contohnya gini, olahraga dengan kebugaran, gitu ya. Ada nggak hubungan antara olahraga dan kebugaran? Oke, ada Pak. Tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa bisa nggak kita gini, karena kita olahraga maka kita menjadi bugar, gitu. Karena olahraga maka kita jadi oke ya, logis ya, gitu. Atau bisa perilaku orang berolahraga dengan kebugaran. Karena berolahraga maka jadi bugar, oke. Tapi ada juga orang yang dia tuh berolahraga karena badannya udah bugar gitu ya. Jadi dia olahraga tuh karena dia bugar. Kayak saya sekarang ini kurang fit. Jadi saya pagi-pagi nggak olahraga. Biasanya saya pagi-pagi olahraga catur gitu. Nah, kalau gitu kita tidak punya argumen yang kuat yang mengatakan bahwa yang satu itu menjadi penyebab yang lainnya. Jadi ada dua hal ya, jenis hubungan antar variabel, bahwa yang satu menentukan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain, jelas ada hubungannya gitu. But there are other asosiasi ya, the kind of association, jenis asosiasi yang mengatakan bahwa ini berhubungan deh, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa yang satu menjadi penyebab yang lainnya, gitu ya. Nah, yang kedua tadi itu yang tadi ada hubungannya tapi tidak berbicara bahwa yang satu menjadi penyebab, itu yang kita sebut dikaji di statistik sebagai analisis korelasi. Namanya juga korelasi hubungan ya. Jadi jika kita tidak peduli apakah suatu variabel tergantung atau disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya suatu variabel yang lainnya, itu disebut sebagai hubungan yang korelasional. Kita tidak terlalu peduli apakah ada variabel bebas atau variabel terikat. Nah, dalam metode penelitian nanti kita belajar ada dua jenis variabel. Ada banyak ya kategori jenis variabel.
kategori pertama yang mengatakan bahwa berdasarkan penyebab dan akibatnya, kita punya dua jenis variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Independent variable and dependent variable. Independent yang sering kita sebut sebagai variabel bebas, variabel yang menjadi penyebab atau sebab. Kemudian dependent variable atau variabel terikat itu adalah variabel akibat, gitu ya. Nah, di dalam analisis korelasi kita tidak berbicara yang satu itu adalah variabel dependent, yang satu variabel independent, yang satu variabel terikat, variabel bebas. Di dalam analisis korelasi kita tidak melihat itu karena kita tidak berbicara tentang satu adalah penyebab yang lain, tapi ada hubungannya aja, gitu, ada hubungannya. Sementara jika tujuannya adalah ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan, gitu ya. Tadi misalnya hubungan antara tingkat kemacetan dengan kenaikan harga BBM, ada hubungannya enggak, gitu ya, itu tuh. Tapi kita tidak berbicara satu penyebab itu, maka kita lakukan analisis korelasi. Lalu kita juga kadang tertarik hubungan korelasinya positif negatif. Maksudnya apa? Tadi misalnya gini, mohon maaf. Ini beberapa orang itu kan kadang-kadang ya, kadang-kadang dia memang kadang-kadang gitu ya, ingin badannya itu ramping gitu, kurus lah gitu ya. Kalau ingin kurus berarti harus banyak makan, enggak? Oh, jangan banyak makan gitu. Nah, hubungan antara banyak makan dengan berat badan itu hubungan yang negatif. Maksudnya gini, makin banyak makan, makan banyak dengan berat badan. Oh, positif itu. Makin banyak makan, kemungkinan berat badan juga makin tinggi. Nah, dua-duanya naik gitu ya, positif, bertambah dua-duanya. Berarti hubungan yang positif. Tapi kalau olahraga dengan berat badan, gitu, ini katakanlah kalau orang yang makin sering olahraga, intensitas olahraganya naik tinggi, justru berat badannya akan turun. Nah, itu hubungan yang negatif. Nah, di dalam hubungan internasional juga kita sering menjumpai hubungan-hubungan yang seperti itu. Misalnya apa tadi? Meningkatnya belanja militer beberapa negara di suatu kawasan naik nih ya. Tapi itu menurunkan stabilitas keamanannya. Belanja militernya naik, tapi stabilitas keamanannya justru jadi turun. Nah, itu hubungan yang negatif gitu ya. Nah, yang ketiga, kita peduli dengan seberapa kuat sih hubungannya itu gitu ya. Tadi kan antara makan dengan olahraga, yang mempengaruhi berat badan tuh apa sih, makan atau olahraga gitu kan, suka bingung. Saya juga suka ini udah berapa hari ini, berapa bulan ini saya naik berat badan, dulunya saya atletis gitu ya. Tapi sekarang jadi agak inilah gitu. Jadi gimana ya biar saya, oh kata Pak Widya ada dua nih, ada yang bilang Pak udah deh mending kurangi makan aja, banyakin puasa. Nah, alhamdulillah sebentar lagi puasa ya. Oh gitu ya. Jadi wah akhirnya saya diet ketat gitu ya. Karena saya percaya bahwa oh tadi kata orang berat badan itu karena kita kebanyakan makan. Sementara yang lain bilang enggak, makan mah jangan ini, bebas aja, jangan menyiksa diri. Justru yang mempengaruhi itu adalah yang penting olahraga deh gitu. Nah, kalau kita bingung seperti itu maka kita ingin lihat mana sih yang korelasinya lebih kuat untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, olahraga atau makan. Nah, jadi analisis korelasi itu berguna untuk analisis-analisis kalau kita ingin meneliti fenomena-fenomena yang seperti tadi. Ya, sederhana aja, jadi bikin skripsi juga nggak usah rumit-rumit. Kadang-kadang hal yang rumit itu malah apa ya, nggak penting gitu. Yang sederhana-sederhana aja. Oke, lanjut. Nah, jadi itu analisis korelasi itu seperti itu. Nanti ada dua jenis analisis variasi. Yang pertama adalah bivariat, artinya ada dua kelompok variabel, dan analisis korelasi yang sifatnya parsial. Nah, yang bivariat ada dua, yang Pearson dan Spearman. Kemarin kita cerita ya waktu berbicara tentang jenis data, masih ingat ya?
nominal, ordinal, interval, rasio, begitu ya. Jadi kalau kita bicara dengan yang nominal atau ordinal, itu dia kategorinya termasuk dia non parametrik gitu ya. Dalam statistik kadang-kadang disebut sebagai kategorik gitu ya, variabel kategorik atau skala yang kategorik. Sementara yang interval dan atau rasio kita sebut sebagai parametrik atau yang kuantitatif. Nah, ini kalau dua jenis datanya berbeda, maka nanti analisis korelasinya berbeda. Yang pertama dengan Pearson, yang kedua dengan Spearman. Rumusnya juga beda gitu ya. Nah, kita berbicara dari yang paling sederhana dulu ya, analisis korelasi. Ini saya sebetulnya ada janji tadi ya, tapi kalau udah ngajar tuh suka kebablasan, kelupaan. Oke, mudah-mudahan kejawab. Ya, analisis korelasi, mohon maaf ini salah nulisnya ya, harusnya analisis kalau dalam EYD. Itu digunakan untuk mengukur kekuatan atau keeratan ya, lebih tepatnya keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut sebagai koefisien korelasi. Jadi derajatnya itu kalau lihat hubungan antar variabel tadi, berapa sih kekuatan hubungan itu antara misalnya tadi kenaikan harga BBM dengan tingkat kemacetan, maka kita lihat dalam analisis korelasi dilihat koefisien korelasinya gitu ya. Biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil seperti ini gitu ya. Nah, kalau tidak ada korelasi nanti nilai R-nya adalah 0. Kalau korelasinya sempurna, nanti nilainya 1. Jadi nanti nilai koefisien korelasi itu terletak antara 0 dengan 1. Makin ke 1 ada hubungan, makin menuju 0 tidak ada hubungan. Nah, ini contoh ya. Contoh lain misalnya, kita punya data 10 orang mahasiswa, kita ingin lihat hubungan antara intensitas belajar seorang mahasiswa dengan IPK-nya. Jadi misalnya dari 10 mahasiswa ini dia ada yang belajarnya selama 40 jam per minggu. Ada yang 35 jam, ada yang 30 jam, ada 25 jam, dan seterusnya ada yang cuma 5 jam seminggu. Kita lihat IPK-nya. Oh, yang 40 ini dia 3,8. Yang 35, 3,6. Kalau kita lihat angka dari sini ke sini kan turun. Oh, ya, jumlahnya menurun. IPK-nya menurun nggak? Oh, bervariasi ini kalau ini. Tapi kecenderungannya turun juga ya. Nah, kalau kita plot secara grafis seperti ini. Jadi yang tadi berapa ini 5 jam di sini dia IPK-nya 1. Yang 10 jam dia ada dua, yang 10 jam ada yang sama satu, ada 1,5 di sini. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau dipetakan dalam grafis tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada gambarnya, trennya kecenderungannya naik gitu ya, naik. Nah, ini contoh ya. Kemudian contoh kedua tadi yang olahraga dan berat badan. Misalnya lama latihannya, kalau 40 jam per minggu dia orang yang olahraganya 40 jam per minggu, berat badannya 65, yang 35 dan seterusnya. Kalau kita petakan gini, nah, ini yang saya sebut yang tadi hubungannya korelasinya positif yang ini ya. Artinya makin tinggi intensitas belajar, makin tinggi intensitas belajar, makin tinggi juga IPK-nya. Ini hubungan yang positif. Sementara yang olahraga dengan berat badan dia kebalikannya. Maka dia kecenderungannya kalau kita lihat grafis dia turun. Artinya ini adalah yang hubungan yang korelasinya negatif. Nah, jadi kalau secara umum dipetakan bentuknya seperti ini nih. Kalau yang nah hubungannya juga nanti ada yang menyerupai garis lurus gitu ya. Ini menyerupai, ini ngelompok menyerupai. Ada yang berupa kurva, hubungannya kurvilinier. Bentuknya kayak gini mungkin nih. Kalau tadi kan naik, turun. Ini ada juga yang gini nih. Nah, gitu ya. Agak melengkung gitu. Itu yang disebut sebagai curvilinear relationship. Nah, berdasar, kalau dilihat dari gambar, kita bisa lihat juga. Tadi kan makin kuat itu dia satu gitu ya. Nah, dia secara grafis, kalau yang bentuknya seperti ini nih, berkumpul kayak gini, itu adalah hubungannya kuat. Nah, tadi ada yang kalau IPK kan naik ya, kuat naik seperti itu. Jadi dia hubungannya kuat dan bersifat positif.
Ada yang kuat tapi negatif tadi. Jadi memang kuat nih hubungan antara lama belajar dengan IPK, juga intensitas olahraga dengan berat badan tuh hubungannya kuat. Cuma yang satu dia bersifat positif, saling menguatkan, satu negatif, saling berbeda dari arahnya. Sementara yang lemah hubungannya secara grafis dia lebih menyebar gitu ya, titik-titiknya gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini menyebar. Ini adalah lemah tapi dia hubungannya positif, yang gambar bawah ini lemah hubungannya negatif. Yang kalau tidak ada hubungannya, cenderungnya dia acak gitu, kemana-mana atau berbentuk garis seperti ini. Jadi secara grafis, secara di dalam scatter plot diagrams nanti bisa kita lihat tanpa melalui koefisien korelasi pun sebetulnya tergambar gitu. Cuma kita tidak tahu besaran pastinya kalau hanya lihat di grafis. Kita cuma bisa menyimpulkan, tapi kalau ditanya ini hubungannya positif negatif, bisa kita jawab. Kuat atau lemah, ya perkiraan bisa kita, tapi kita tidak bisa secara pasti menetapkan besarannya berapa. Bentar ya, saya jawab dulu. Nah, kalau kita ingin tahu secara pasti seberapa erat si hubungan antar variabel, maka kita harus cari koefisien korelasinya. Jadi harus dihitung. Nah, ya, harus dihitung dengan tadi rambangnya R. R itu ada juga nih katanya, kemarin kita juga sudah berbicara ya, kalau kita ngitung dari data populasi dengan data sampel gitu kan, kita punya lambang yang berbeda kemarinnya. Makanya kalau kita ingin rata-rata, kalau rata-rata yang dicari dari sampel, maka kita lambangkan, notasikan rata-rata itu dengan huruf X bar gitu ya. Tapi kalau kita dapatkan dari populasi, maka kita notasikan rata-rata itu dalam huruf Yunani mu gitu. Nah, di dalam koefisien korelasi pun demikian. Kalau kita menghitung korelasi dari sebuah populasi, biasanya dilambangkan dengan huruf rho gitu ya. Nah, dan kalau kita dapatkan dari sampel, maka koefisien korelasinya kita lambangkan dengan huruf R. Jadi jangan kaget kalau ada dua lambang berbeda ngomongin hal yang sama koefisien korelasi, yaitu karena ini penghitungan dari suatu populasi, yang ini dari suatu sampel. Dan jangan juga keliru ya, nah, nanti menempatkannya. Nah, jadi saya sebutkan bahwa bukan 0 sampai 1, dari minus 1 dan 1. Jadi korelasi yang kuat itu bertanda atau bernilai 1 menuju 1 menuju 1. Yang paling kuat itu 1 atau minus 1. Tanda minus ini hanya menunjukkan arah dari korelasinya. Makin dekat ke minus 1 atau ke 1, maka hubungannya makin kuat. Jadi 0,9 kan dekat 1, itu kuat. 0,8 oke, masih dekat, kuat. 0,7 oke lah, kuat. 0,2 wah ini lebih dekat ke 0 daripada ke 1 lah, itu lemah gitu ya. Seperti itu. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau yang minus 1 tuh persis dia linear di garis seperti ini. Set, ini minus 1. Gitu. Kalau 1 seperti yang bawah ini. Semuanya titiknya berupa garis lurus. Kalau yang kuat gitu ya, agak kuat, kurang dari 1 ya. Kalau ini kan membentuk garis lurus banget, kalau yang ini mendekati garis lurusnya gitu ya. Kalau yang lemah, dari garis lurusnya ini agak menyebar. Pak, ini titik dengan garis lurus itu apa? Nah, titik-titik ini adalah data real yang kita punya. Sementara garis lurus ini adalah nanti kita punya persamaan regresi yang mewakilinya, ya, kurang lebih. Jadi kita mewakili persamaan garis yang mewakilinya. Nah, jadi kalau yang kuat itu cenderung dekat atau tepat berada di garis itu. Makin jauh dari garisnya, maka dia makin lemah. Kalau yang 0 ya seperti inilah kurang lebih.
gitu ya, itu angkanya. Nah, sekarang gimana menghitungnya? Tadi kita sudah bicarakan, ada yang Coffin Coraceous Spearman dan apa tadi satu lagi dan Pearson ya. Nah, kalau kita kembali ingat lagi nominal ordinal, jadi kalau untuk nilai yang ordinal, kalau nominal itu oke, ada nggak korelasinya? Jarang sih ya, tapi katakanlah oke ada, tapi kebanyakan yang ordinal. Ordinal itu seperti kalau kita dapat data hasil kuesioner, puas tidak puas, itu angkanya kan ada ordinal. Ordinal. Maka kita gunakan nanti koefisien korelasinya dari rumusan Spearman. Sementara kalau kita punya data interval dan rasio, kita gunakan rumus korelasi Pearson product moment atau sering disingkat Pearson saja. Nah, kalau yang nominal tadi adalah pakai V atau rumus Kramers V atau contingency coefficient lambda. Udah di situ. Udah. Ya, jadi kita sederhanakan dua aja ya, Pearson dan Spearman. Ya, Pearson itu tadi untuk apa? Untuk interval rasio, Spearman untuk yang ordinal. Jadi kalau kita punya datanya kuantitatif, maka kita Pearson. Rumusnya seperti apa? Kita pahami dulu konsepnya dulu. Jadi lambangnya R tadi ya, kalau dari sampel. Nah, jadi kalau kita punya dua variabel, dua fenomena, tadi misalnya apa belanja militer dan satu lagi tapi tadi apa tingkat national security. Misalnya kalau kita wakilkan belanja militer dalam notasi variabel, nanti hubungan X dan Y ini adalah nilai-nilai bagi belanja militer dan indeks security-nya, gitu ya, national security-nya. X bar ini adalah nilai rata-rata untuk tadi apa belanja militer negara-negara tersebut. Misalnya kalau ada 100 negara, maka rata-rata belanja untuk ke 100 negara itu berapa. Sementara Y bar adalah nilai rata-rata indeks keamanan 100 negara itu dari data tiap negara dikurangi rata-rata data belanja militer negaranya tersebut, dikuadratkan nilainya, kemudian dijumlah tadi. Seperti itu ya. Jadi don't worry, hitung ini bang, di Excel pun bisa kita hitung dengan mudah gitu ya. Nah, contohnya ini tadi ya tentang apa ini tentang tinggi suatu pohon dan diameternya, diameter pohon tersebut. Nah, misalnya tinggi pohon itu dinotasikan, dilambangkan dengan huruf Y, kemudian diameter penampang pohonnya itu dengan huruf X gitu ya. Jadi ada pohon yang tingginya 35 mungkin meter ini ya, meter 8 meter katakanlah gitu ya, satuannya biar gitu ya. Ada yang 49 tingginya, diameternya 9. Jadi ini naik, ini naik. Ini turun, oh ini turun juga. Naik lagi, ini malah turun ya. Jadi beraneka ragam tuh pohon tuh, ternyata polanya nggak selalu begitu gitu ya. Nah, kita punya data ini, lalu data ini dijumlahkan, maka besarnya adalah jumlah dari tinggi pohon dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pohon adalah 321 dan jumlah diameter pohon-pohon itu adalah 73.
Lalu dikalikan nih X dengan Y-nya. 35 kali 8, 280. Lalu buat kuadratnya, kuadrat dari Y dan kuadrat dari X. 35 kali 35, 1225. 8 kali 8, 64. Kemudian data yang ke sini juga dan seterusnya. Kita sudah punya datanya. Dan penjumlahan perkalian X kali Y-nya ini. Kemudian penjumlahan Y kuadrat ini dan penjumlahan X kuadrat ini. Gitu ya. Lalu kita masukkan ke rumus yang ini. Gitu ya. Tadi ada 8. Tadi sudah dapat angkanya, masukkan sebesar 0,886. Kalau dari scatter diagramnya seperti ini tuh tadi yang diameter itu. Kelihatannya kan udah positif ya, naik trennya. Artinya makin tinggi pohon, makin besar juga diameternya. Tapi ini kan tidak berupa garis ini itu dia persis kalau kita hubungkan gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan gitu ya dari yang ini. Nah, set, 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 set. Nah, ini kan tidak berupa garis gitu. Kalau dia satu tuh harusnya gini nih. Nah, ini kan ada jarak dari sini tuh ya. Ini ke sini ada jarak gitu. Nah, jadi eh, dia tidak satu tapi kuat. Seberapa besar kalau dihitung 0,886. Nah, ini tuh hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batangnya. Oh iya, makin tinggi pohon cenderungnya makin besar nih batangnya. Kok cuma 0,8? Karena tadi ada kasus, ternyata memang tidak semua demikian. Ada kasus di mana ya seperti ini nih ya. Dari mana nih? Kan ini mah cenderungnya naik, tapi kita ketemu nih 336 6 maaf mana tadi ya? Nah, ini 277 33 kan lebih tinggi tapi kok 6 gitu ya. Eh, Tidak mengikuti pola gitu ya, tidak mengikuti pola makin tinggi makin besar. Maka dia angkanya 0,886. Ada satu data di mana tidak mengikuti trennya gitu ya. Nah, kan 0, tapi jumlahnya sedikit yang kayak gitu tuh. Hanya beberapa. Rata-rata begitu, makin tinggi makin besar juga diameter batangnya. Nah, ini kalau pakai Excel bisa dihitung gampang gitu ya. Oke. Ini pakai rumus. Nah, oke, sudah. Ini contoh yang tadi belajar ya. Jam belajar, nilai yang diperoleh, nilai ujian misalnya gitu ya. Nah, tentukan nilai korelasinya. Kita hitung dengan rumus tadi, masukin datanya. Nah, R-nya, ini kok ada 2. Minus 0,82, 0,6. Maksudnya apa ya? Ya, ini mungkin ingin menunjukkan. Nah, pengaruh jangan ketukar dengan angka negatif ini ya. Ini negatif ini hanya menunjukkan arah. Jadi kita hanya melihat nilai mutlaknya. Kalau berbicara kekuatan hubungan itu, jangan dilihat lambang negatif positifnya. Ini hanya menunjukkan arah. Cukup dilihat dengan nilai mutlak dari angka tersebut. Walaupun ini minus 34, kemudian mana yang contoh ya? Ini minus 81 gitu ya. Ini 40 kan, ini minus dengan positif, gedean positif Pak. Enggak. Nah, tetap ini lebih besar. Walaupun dia minus, tapi dia 81, ini 40. Nah, lambang minus ini menunjukkan dia arahnya negatif. Jadi variabel yang satu naik, variabel yang lainnya turun gitu ya. Hubungannya itu seperti itu. Nah, itu yang korelasi yang apa tadi untuk yang berskala interval atau rasio. Sekarang kita lihat yang kalau skalanya ordinal, maka kita gunakan korelasi Spearman. Nah, rumusnya seperti ini gitu ya. Atau dia rho begitu 1 minus 6. Nah, di mana D-nya merupakan selisih X dan Y, variabelnya. 6 merupakan angka konstan. Nah, contoh ranking tes masuk ranking kuliah, mungkin lihat IPK-nya. Ranking 1 2 3 4. Ini kan masuk ke dalam
data berskala ordinal. Kenapa? Ada stratifikasi, tapi tidak berarti ranking 4 itu lebih pintar dari ranking 4, ranking 2 kali lebih pintar dari ranking 4. Gak begitu, cuma menunjukkan ada stratifikasi datanya. Pada waktu dia SBMPTN, SNPTN gitulah ya, dia ranking 1 nilainya. Tapi setelah kuliah malah jadi ranking 10. Ini yang ranking 2, ranking 7. Yang tadinya ranking 10 malah dia ranking 1 gitu ya. Dari sini udah mulai agak curiga ya, jangan-jangan memang ini nggak ada hubungannya nih, atau kecil hubungannya antara nilai tes masuk dengan tes kuliah. Kalau kecil hubungannya berarti apa? Oh, berarti jelek gitu membuat instrumen untuk menguji apakah seorang layak masuk perguruan tinggi dengan katakanlah ini nilai SNPTN katakanlah begitu, atau apa dengan SBMPTN apa seperti itu. Kalau hasilnya dia berbanding terbalik, itu ya dalam konteks decision makingnya gitu ya, keputusan kebijakannya, polisinya apa. Nah, seperti itu ya. Kalau dirumuskan, hitung hasilnya minus 0,64. Oh, kuat nih hubungannya. Kuat hubungan antara nilai ranking masuk dengan ranking setelah kuliah. Jadi kalau kita pakai nilai dengan nilai saat sebelum masuk itu ada kuat, tapi berbanding terbalik itu ternyata malah orang-orang yang nilainya tinggi pada saat masuk itu jadi rendah. Tadi kan saya bilang, oh ini salah, bukan juga berarti begitu. Mungkin aja proses selama perkuliahannya yang jelek nih. Kampusnya itu kurang membuat situasi di mana anak-anak itu harusnya yang tadinya bagus itu jadi tambah bagus. Jadi ini perlu penelitian lanjut ya terkait model belajar. Tapi kalau kita melihat dari data tadi, data yang ini, nah ini gitu ya. Oh, datanya menunjukkan bahwa ini dia berbanding terbalik atau negatif hubungannya. Gitu ya. Lalu biasanya kalau peneliti suka ngomong ini signifikan enggak nih, korelasinya itu signifikan itu artinya punya makna tidak nih kalau kita berbicara tentang hubungan antar variabel tadi. Maka kita seringkali berbicara tentang signifikansi dari korelasi. Bagaimana menguji signifikansi? Maka kita harus tidak cukup dengan melihat besar dari koefisien korelasinya, tapi harus kita uji hipotesisnya. Nah, bagaimana mengujinya? Kita akan menggunakan namanya uji T. Nah, uji T. Kenapa disebut uji T? Karena kita menggunakan suatu ukuran yang dilambangkan dengan huruf T. Jadi kita harus menghitung suatu ukuran, nah, yang nanti dinyatakan dengan huruf T, ya. Nah, menghitung dari data tersebut, ya, apa T itu? Nah, T itu kita menghitung dari data nilai T-nya, yaitu apa? Dari rumus perkalian antara R dikalikan seperti ini, gitu ya. Oh, sorry. Ternyata, bentar ya. Oh, ya. Nah, rumus ini R-nya itu udah koefisien korelasinya, N jumlah datanya kurangnya 2 dan seterusnya. Jadi kita ngitung nilai T dari data yang kita punya. Lalu dibandingkan dengan nilai T tabel. Apa T tabel itu? Suatu besaran T, tapi kita memperoleh angkanya bukan dari ngitung, tapi dari nilai tabel. Dari mana cara dapat T tabelnya? Kita peroleh dari data juga. Yaitu dari mana? Diperoleh dari jumlah datanya, diperoleh dari derajat kebebasan yang dimiliki, degree of freedom dari data tersebut, dilambangkan dengan huruf DF. Degree of freedom ini derajat kebebasan data. Apa sih derajat kebebasan data? Nantilah kita bahas. Tapi kita harus menghitung degree of freedom data tersebut
Nah, misalnya datanya yang tadi ini ya. Nah, ini kita bisa hitung korelasinya, koefisien korelasinya, datanya ada sekian. Data ini kita bisa hitung degree of freedom-nya. Gimana hitung degree of freedom? Dilihat dari jumlah datanya, kemudian dilihat dari eh, selang kepercayaan yang kita punya yang dilambangkan dengan huruf alfa tersebut. Nah, jadi kita punya dua ukuran yang akan kita bandingkan, yaitu ukuran T, T-nya dari hitungan, dan T dari data, berdasarkan tabel. Tabelnya diperoleh dari data itu juga, tapi tidak menghitung. Gitu ya. Kita kelihatan datanya, lalu kita lihat di tabelnya, kalau sudah ada, sudah ditabelkan oleh orang. Nah, kita hitung T hitungnya, lalu kita bandingkan. Ya. Jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Oke, saya balik dulu tentang hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan awal yang dibangun oleh seorang peneliti. Nah, biasanya dalam menguji hipotesis itu kita mendeklar dulu apa yang disebut H0. H0. H0 itu suatu pernyataan tentang dugaan kita terhadap suatu keadaan, ya, dugaan kita. Misalnya tadi tidak ada hubungan antara belanja militer dengan dengan tingkat keamanan. Nah, H0 ini suatu pernyataan, biasanya pernyataannya itu negatif, negasi. Tidak ada hubungan, kalau berbicara tentang korelasi hubungan, H0 itu selalu mengatakan tidak ada hubungan. Kenapa? Dimulai dengan kata tidak ada, negatif, negasi ya, H0 itu. Karena ini berdasarkan secara filosofi, prinsip, kaidah ilmiah. Saya cerita di sini atau di mata kuliah lainnya bahwa kaidah ilmiah itu salah satunya adalah seorang saintis, seorang yang masuk dalam bekerja dalam dunia akademik, dunia sains ilmiah, itu harus bersifat, orangnya bersifat a priori, artinya suatu kenyataan yang bersifat saintifik itu adalah suatu kenyataan yang bisa dibantah. Jadi bukan sesuatu yang sudah pasti benar, justru sesuatu dikatakan ilmiah itu dia punya peluang untuk dibantah pernyataannya melalui suatu ujian data dibandingkan dengan data empirik atau pernyataan-pernyataan logika lainnya. Ya. Maka kaidah dalam saintifik itu, ilmiah itu, kaidah ilmiah itu dia harus bersifat a priori. Makanya ketika merumuskan hipotesis, hipotesis nolnya itu harus berupa kata-kata yang negatif, negasi, yang a priori, tidak ada hubungan. Nah, jadi pertama, ketika menguji hipotesis hubungan korelasi dua variabel tadi, kita buat dulu pernyataan hipotetikal yang disebut hipotetikal 0, H0, yaitu yang berbunyi tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, itu H0-nya. Uji hipotesis itu adalah menguji apakah H0 ini bisa kita terima atau tidak. Nah, kalau H0 diterima, ya udah berarti tadi tidak ada hubungannya, kita terima. Tapi kalau H0-nya ditolak, maka kita harus punya hipotesis alternatif. Maka biasanya disebut HA gitu, atau hipotesis 1 gitu ya. Kalau ada H0, maka ada H1 alternatif dari H0. Jadi ada dua kemudian kita punya dua pernyataan hipotesis. Yang pertama H0 yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Sedangkan H1 atau HA, H alternatifnya adalah ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, jadi kita akan decisionnya adalah mau nerima H0 atau menolak H0. Kalau H0 ditolak, maka kita harus terima H1 atau H alternatifnya. Bagaimana kriteria menolak menerima H0? Dilihat dari membandingkan besaran T hitung dengan T tabelnya. Tadi kita dapatkan besaran T hitungnya, lalu kita cari di tabel nilai T tabelnya dari data tersebut, maka kita bandingkan. Kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak.
Kalau H0 ditolak, maka H1-nya diterima. Tapi sebaliknya, bila hasil nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya, maka H0-nya diterima. Nah, H1-nya yang ditolak. Nah, ini disebut sebagai independent t-test. Nah, jadi gitu ya, untuk menguji signifikansi dari hubungan korelasi, tidak berhenti sampai di menghitung besar koefisien korelasinya, tapi juga harus dilakukan uji hipotesis terkait korelasi tersebut. Nah, ini kriteria ujinya adalah tidak ada hubungan, H1-nya adalah H hubungan. Ini kriteria ujinya seperti itu. Contoh soalnya adalah begini. Jadi ada 12 data, tentu saja ini datanya fiktif, berbicara tentang kecerdasan, mungkin ini IQ gitu ya, dengan prestasi belajar. Jadi ada 12 orang yang berhasil kita dapatkan informasi tentang IQ-nya dan prestasi belajarnya. Mungkin ini nilai ujian. Mungkin kalau IPK kan nggak ada 58. Ya. Orang pertama dengan IQ 33 atau apalah, bukan IQ mungkin. Oke lah, sebut saja IQ katakan. Lalu nilai ujiannya 58. Orang kedua 32, prestasi belajarnya nilainya 52 dan seterusnya. Kita lihat sekarang, ada nggak hubungan korelasi antara kecerdasan IQ seseorang dengan nilai ujiannya, prestasi belajarnya. Ya. Nah, berarti kita punya hipotesis ya. Hipotesis nolnya apa? Tadi harus negasi, tidak ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Hal alternatifnya adalah ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Nah, lalu kita hitung nih, apa tadi? Membandingkan T hitung dengan T tabelnya. Tapi kita hitung dulu pertama-tama tentu saja adalah koefisien korelasinya, gitu ya. Kita hitung, ini dihitung dengan software, biasanya yang gambar kayak ini adalah SPSS. Dapat nih, ternyata koefisien korelasinya adalah 0,766. Mendekati angka 1 ya, mendekati angka 1, 0,766 itu. Berarti kuat ya, kuat hubungannya dan bertanda positif. Artinya apa? Kecerdasannya naik, prestasi belajarnya naik, datanya begitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar dan R-nya positif. Makin cerdas seseorang, makin tinggi juga prestasi belajarnya. Tapi kita buktikan signifikan enggak nih pernyataannya. Kita uji. H0-nya adalah tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. H1 atau alternatifnya ada hubungan. Nah, kalau data tadi kan menunjukkan R-nya yang tinggi itu harusnya kita menolak H0 gitu ya, menerima H1. Kita lihat datanya. Kita lakukan uji signifikansi. Tadi pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alfa 0,5. Nah, alfa 5% ini kita yang menetapkan, peneliti. Alfa itu banyak pilihannya antara 5% atau 10%. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan kita terhadap kesimpulan yang akan kita gunakan. Mengapa uji dilakukan di dua sisi? Karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan, maka jika satu sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar. Ya. Nah, tingkat signifikansi sudah gitu ya. Ini adalah rasio kita ya tadi bisa keliru, bisa. Jadi di dalam statistik itu nanti ada kemungkinan kita berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Menerima sesuatu yang sebetulnya harus ditolak. Gitu ya. Maksudnya gini nih, kita tuh menerima H0, padahal sebetulnya H0 itu harus ditolak. Jadi misalnya prediksi tentang gempa, kita katakan ada prediksi gempa, oh kita percaya, ternyata tidak terjadi gempa. Nah, jadi kita tuh salah mengambil keputusan. Gitu ya. Atau sebaliknya, prediksinya gempa, kemudian kita abai, ternyata gempa terjadi. Nah, salah mengambil keputusan. Nah,
eh, eh, karena statistik itu tidak berbicara sesuatu yang mutlak, berbicara tentang probabilitas tingkat kemungkinan, maka selalu ada peluang kita keliru mengambil keputusan. Tingkat kekeliruan ini sebaiknya jangan besar, gitu ya. Harus sekecil mungkin. Nah, kekeliruan yang sekecil mungkin. Jadi ini adalah istilahnya itu kesalahan pengambilan keputusan. Harus sekecil mungkin. Agar apa? Agar kita tidak terlalu buang biaya gitu dalam kalau di proses bisnis gitu ya. Nah, besar kecilnya tuh biasanya ditentukan secara statistik, nilainya adalah 5% atau 10%. Jadi ini adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Nah, tadi kalau pakai nilai signifikan, kan tadi dua ya, T hitung, T tabel. Ada lagi bisa kita lihat dari tingkat signifikansinya. Kalau tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, hak nolnya diterima. Tapi kalau lebih kecil, hak nolnya ditolak. Nah, karena tadi kalau dari data dia 0,766 tadi dan dia positif, kemungkinannya harusnya gitu ya, kita tuh menolak hak nol karena tidak ada hubungan gitu ya. Nah, maka kita harus lihat dari hitungannya dapat nggak angka signifikansi. Kalau dari sini, nah ini kita punya koefisien korelasi, kita juga punya nilai signifikansi sebesar 0,04. Nah, gitu ya. 0,04 itu bandingkan dengan 0,05. 0,04 lebih kecil 0,05, maka berdasarkan kriteria pengujian, kalau dia lebih kecil itu hak nolnya ditolak. Sehingga ini hak nolnya tidak ada hubungan, ini ditolak. Kita menerima hak alternatifnya. Ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Nah, jadi itu untuk yang koefisien korelasi terkait dengan tadi belajar gitu ya. Nah, sekarang kalau pakai T hitung seperti apa? Nah, kita cari dulu T hitungnya. T hitungnya itu dari rumus ini, koefisien korelasi dibagi akar kuadrat 1 minus R kuadrat dibagi N-2 gitu. Dengan N-2 ini adalah degree of freedom yang tadi saya sebutkan di datanya. Jadi kita menghitung T hitung, mencari T hitung, dan kemudian mencari T tabelnya gitu ya. Dengan tingkat signifikasi 0,05 kita dapatkan T hitungnya, dan kemudian kalau tingkat signifikasi 0,05 dan kita punya 8 buah data, maka kita peroleh derajat kebebasannya, degree of freedom-nya adalah jumlah data dikurangi 2, 8 dikurangi 2, 6. Gitu ya. Nilai DF-nya dari data yang kita punya, ini data yang ini. Sorry, bukan yang ini, yang beda lagi. Gitu ya. Nah, data dia 12 ya, maaf. 12. Ini harusnya 12 kurang 10 gitu ya. Nah, biasalah mungkin ini angka. Mohon maaf ini ya, contohnya keliru ini ya. Nah, T hitungnya kita dapat 4,68, tinggal kita cari T tabelnya. Nah, T hitungnya tadi 4,68. Nah, ini juga keliru ya. 4,68 ini 4,2. Mohon maaf ya, nanti kita perbaiki. Katakanlah hasil hitungannya dapat 4,2. Kemudian kita cari T tabel dengan alfa 0,5, degree of freedom DF-nya N-2, N-nya beda lagi. N-nya katakanlah pada data 30, kemudian dari T tabel, kalau kita punya alfa 0,05, DF-nya adalah 30, dapat T tabelnya 2,48. Bandingkan T hitung dengan T tabel, T hitung yang 4,2, T tabel 2, sekian, berarti T hitung lebih besar dari T tabel, maka kesimpulannya adalah tadi tolak hak nolnya, terima hak alternatifnya. Nah, tidak ada hubungan seperti itu. Nah, jadi secara umum sama, tapi ini nanti kita belajar ya angkanya. Mohon maaf ini keliru hitung-hitungannya, nanti kita akan belajar. Secara ini seperti itu. Nah yang kedua ada lagi hubungan korelasi parsial. Nah kalau tadi itu korelasi bivariat. Artinya uji korelasi dua variabel menggunakan satu variabel. Kalau yang parsial itu adalah uji korelasi dua variabel, dua variat, tapi menggunakan satu variabel kontrol, gitu ya. Ya. Ini
sebelum sebetulnya masih ada satu lagi tentang apa? Tentang analisis regresi, tapi ini sudah 9 buat 8. Coba saya nanti kalau belum selesai hari ini saya buatkan lagi videonya ya. Nanti siang saya buatkan. Nah, hal yang penting tentang korelasi itu adalah beberapa hal ini yang harus diperhatikan ya. Dalam penelitian korelasional, perumusan masalahnya harus mengarah pada suatu hubungan sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Apakah bersifat sederhana atau multiple, jadi multivariat. Ya. Perumusan masalah untuk korelasi tunggal atau nanti nah, oke ini saya lewat dulu begitu ya. Nah, tadi ada koefisien korelasi, ada lagi istilah koefisien determinasi. Ini ukuran yang mungkin lebih tepat digunakan untuk mengukur kuat lemahnya suatu hubungan korelasi. Kalau kemarin tadi kita punya koefisien korelasi R, maka koefisien determinasi itu adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi kalau kita berbicara determinasi adalah R kuadrat. Kenapa? Agar tadi menghindari angka yang negatif tadi ya. Suka ketukar-tukar kan, padahal itu hanya menentukan arah. Jadi dikuadratkan saja sehingga kita akan dapatkan nilai yang positif. Nah, jadi kalau dapat 0,759 dikuadratkan 0,576 gitu ya. Ya, jadi ini lebih kepada persentase. Artinya apa? Artinya kalau kita punya data koefisien determinasi sebesar 5,76 atau 57,6%, artinya apa? Kita dapat mengatakan bahwa 57,6% dari variasi dalam variabel X itu dapat dijelaskan dengan variasi yang terjadi dalam variabel Y tadi ya, gitu ya, variabel yang lainnya seperti itu ya. Nah, tapi perhatikan teman-teman, ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa hubungan korelasional antara suatu variabel itu tidak berarti dia hubungannya kausalitas. Hati-hati. Suatu dua buah variabel bisa dikatakan dia punya hubungan korelasional, tapi belum tentu dia mempunyai hubungan yang kausatif, sebab akibat, gitu ya. Jadi kalau korelasi itu adalah dua hubungan yang berhubungan tadi ya, positif negatif, sementara kalau kausasi itu bahwa faktor yang satu menyebabkan faktor yang lain. Contoh apa nih? Merokok dan kanker itu berkorelasi. Jadi kan gitu ya. Kenapa perilaku merokok dengan kanker itu berkorelasi? Karena datanya ditemukan bahwa banyak penderita kanker itu adalah, misal kankernya kanker paru-paru ya. Banyak di antara penderita kanker paru-paru itu adalah mereka yang punya histori perokok berat. Nah, tetapi gitu ya, dan berdasarkan kaidah medis si kanker paru-paru itu disebabkan karena tadi ya zat nikotin itu yang dihisap oleh para perokok itu menyebabkan terjadinya mutasi gen sehingga sel-sel yang sehat berubah menjadi sel-sel kanker. Maka pada kasus ini dapat dikatakan bahwa keduanya mempunyai hubungan relasional, korelasi, tapi juga mereka memiliki hubungan yang kausal. Jadi merokok ini menyebabkan kanker, walaupun tingkatnya nanti mungkin ya, tingkat ininya mungkin tidak berarti 100%. Tuh ada orang yang perokok nggak meninggal, nggak punya kanker juga. Tapi ini secara medis dikatakan demikian. Nah, tapi ada contoh lain lagi nih. Hubungan antara tingkat penjualan es krim dan angka kriminalitas. Jadi di suatu saat gitu ya, di musim panas di Amerika misalnya gitu, atau di Eropa, tingkat penjualan es krim meningkat datanya. Wow. Tapi kita juga punya data bahwa laju kriminalitas meningkat. Kalau di Bandung kan sekarang ya banyak begal gitu. Ini suasana kok udah serak.
dari data ada hubungan gitu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hubungannya kausal. Mungkin saja gitu ya, ada faktor lain gitu ya yang berhubungan antara penjualan es krim dengan kejahatan, tapi dia tidak kausalitas gitu ya. Betul. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Jika dua buah variabel berkorelasi dan kita dapat memprediksikan satu variabelnya menyebabkan variabel yang lainnya, gitu. Sorry, then we can predict one based on kita bisa tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa satu variabel itu adalah menyebabkan daripada dua kasus penjualan es krim dan ini. Jadi belum tentu dua variabel hubungan secara korelasional, tapi dia juga berhubungan secara kausal. Jadi harus dibedakan antara hubungan kausalitas dan hubungan korelasional, gitu ya. Ingat ada namanya istilahnya itu spurious correlation. Spurious itu semu, fake gitu ya, fake correlation, seolah-olah gitu ya. Tapi dalam statistik disebutnya adalah spurious, hubungan yang spurious. Ini apa nih? Kita punya data apa? Nah, hubungan tadi ya masih terkait dengan apa perbedaan antara korelasi dan kausasi. Ya, tinggi badan dan berat badan. Oke. Orang yang tinggi berat badannya cenderung lebih tinggi lagi. Nah, misalnya kita tumpai orang-orang yang tinggi, berat badannya juga tinggi. Jadi kalau kita bandingkan tinggi badan, kita punya data tinggi badan dan berat badan, ternyata ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Biasanya makin tinggi orang, berat badannya makin naik. Tetapi ini bukan hubungan korelasional, artinya tinggi badan menyebabkan berat badan naik, gitu ya. Karena berat badan itu bukan karena tinggi badan, tapi karena jumlah massa otot, massa lemak di dalam tubuh seseorang, gitu. Bukan karena tingginya. Sehingga ada juga orang yang tinggi, tapi dia berat badannya lebih rendah daripada orang yang pendek, tapi dia gemuk, misalnya seperti itu. Nah, ya, ya ini contoh yang menggambarkan tadi ada dua variabel yang memiliki hubungan yang kuat, tadi tinggi badan dan berat badan, tapi tidak bersifat korelasional, gitu ya. Itu contoh dari hubungan korelasi. Nah, sementara kausasi atau sering juga disebut sebagai kausalitas, itu adalah kita memastikan bahwa variabel A itu menjadi penyebab variabel B. Nah, biasanya variabel A-nya, variabel penyebabnya, peristiwanya mendahului dari variabel B-nya. Tadi misalnya makan seblak gitu ya, yang pedas dengan sakit perut. Maka makan seblaknya harus terjadi sebelum terjadinya sakit perut dulu gitu ya. Dipastikan. Itu satu ya. Nah, orang yang menderita kanker, dia umumnya ngerokok dulu gitu. Tapi berat badan dengan tinggi badan kan tidak terjadi yang satu mendahului yang lainnya, gitu ya. Ini salah satu karakteristik dari hubungan yang kausalitas, gitu ya. Kita contoh lagi, often and very often two items that are correlated are falsely assumed to have a causal relation. Nah, yang tadi ya contohnya yang tadi ini ya, es krim dengan kriminalitas gitu. Ini contohnya, contoh saja. Kenapa? Karena pada saat musim panas, crime always goes up in the summer. Nah, ya tidak mengherankan. More people buy ice cream in the summer. Ya sama juga ya. Jadi itu karena musim panasnya, bukan karena ada hubungan antara makan penjualan es krim ya, orang makan es krim jadi karena musim panasnya. Kalau musim panas orang cenderung makan es krim. Musim panas orang mungkin wah jadi banyak keluar gitu ya dibanding musim dingin. Jadi terjadilah kejahatan karena
saking panas, orang banyak beraktivitas di luar, potensi terjadi kejahatan terjadi. Jadi kedua-duanya seolah-olah memiliki hubungan karena ada faktor summer, musim panasnya. People who wear top hats live longer. Oh iya, ternyata orang yang pada masa dulu zaman Victorian gitu, zaman dulu kerajaan-kerajaan, orang senang pakai topi tinggi gitu ya, topi yang tinggi. Ternyata orang-orang yang pakai topi tinggi itu datanya menunjukkan hidup lebih lama. Beberapa orang yang senang pakai topi tinggi itu umurnya panjang. Lalu kita hubungkan bahwa wah, memakai topi tinggi dapat menyebabkan orang hidup lebih lama. Nah, ternyata bukan begitu. Ada penyebab lain yang ternyata yang menyebabkan hidup lama itu adalah tingkat kesejahteraan orang gitu. Karena dia sejahtera, makannya bagus, bisa ke dokter, bisa jaga kesehatan. Nah, ternyata orang-orang yang punya income tinggi itu senang menggunakan top hats gitu, apa topi tinggi ya, top hats itu ya. Seperti itu. Jadi bukan karena topi tinggi ya, tapi ada variabel lainnya, income gitu ya, income. Nah, seperti itu ya. Contoh lain, hormon terapi for breast cancer decrease likelihood of cancer. Oke, ini bagaimana terapi hormon untuk penderita kanker menurunkan pada kasus serangan jantung gitu ya. Ini juga mirip karena tadi ini faktor lainnya, faktor sosioekonomi yang menyebabkan ya. Nah, coba sekarang perhatikan menurut Anda, pendapat Anda, apakah ini masuk ke dalam hubungan yang kausasi atau hubungan korelasi. Suatu penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang antara ease of faculty grading and faculty evaluation. That is faculty who taught less challenging course. Oke. Nah, jadi tingkat ease of faculty itu apa ya? Orang-orang yang lebih melakukan proses manajemennya yang lebih baik, dia akan melakukan proses evaluasi yang lebih baik atau tidak. Nah, kita cari contoh yang lain aja, yang lebih masuk di contoh kita ini, Pak. Just because two things are correlated does not mean that there is a causal relation. Oke, tadi sudah saya buatkan. Nah, kita cari contoh. Nah, ini buat latihan di rumah saja. Ini ada hubungan antara jumlah polisi dengan tindak kriminal. Ini ada di beberapa kota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kota. Di kota tersebut ini ada jumlah polisinya, ada jumlah tindak kriminalnya. Nah, latihan di rumah ya. Gambarkan diagram pencarinya, tentukan koefisien korelasinya. Jumlah polisi, tindak kriminal, ini datanya nominal, ordinal, atau apa, sehingga menentukan apakah pakai korelasi Spearman atau korelasi Pearson, gitu ya. Tentukan koefisien determinasinya, ingat tadi rumusnya dikuadratkan, lalu tafsirkan artinya, gitu ya. Oke, karena sudah pukul 9, dan kebetulan saya ada kegiatan lain, nah, jadi itu cukup aja latihan. Nanti analisis regresi akan saya buat rekamannya, di-share ke teman-teman, nanti boleh nanya di grup juga ya. Yang dispersion. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf belum ada tanya jawab. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Subscribe enggak ya, nggak ada subscribe, jangan lupa subscribe. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah hari ini walaupun hanya sedikit saja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.